Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita dalam program acara podcast yang muslim sejati. Seperti biasa dalam program ini, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Kemudian nanti akan dijawab ya oleh narasumber kita yang tak asing lagi. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa telah hadir bersama kita ada Ustadz Muslim Maslan MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah masih sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus Mas Selamat. Amin, amin biar bisa menyebarkan ilmu kepada kita semua nih. Ustadz. Amin. Oke, Pak Ustadz seperti biasa di program ini kita akan bacakan pertanyaan ya Ustadz, kemudian antum jawab. Iya. Namun sebelum itu Ustadz, kita ajak nih bagi para pemirsa dan pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kami, ya silakan nanti gabung ya di 061 ya 7944282 atau bisa melalui SMS ya di 085277992202. Oke, Ustadz, sebelum kita mulai nih Pak Ustadz, seperti biasa kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor kita. Terutama di kesempatan kali ini saya mau ucapin terima kasih kepada Sadar Group yang sudah mensponsori kita. Masya Allah. Dan bagi Anda nih pemirsa yang mau umroh gitu Ustadz ya, atau juga mau melaksanakan ibadah umroh khusus ya bersama Ustadz Muslim. Masya Allah. Dengan Mas Selamat. Amin. Moga diajain. Sama Dani, mudah-mudahan dengar ya. Mudah-mudahan dengar. Ya semoga saja nanti bisa langsung menghubungi ya kontak di Sadar Group ya. Masya Allah. Sadar Group official. Oke Pak Ustadz, langsung aja kita untuk mengawali pertanyaan pertama kita ini sambil kita menunggu penelpon yang masuk Ustadz. Kita akan bacakan nih Ustadz. Nah ini pertanyaannya berkaitan dengan apa nih ya? Seorang gitaris nih Ustadz. Gitaris ya? Gitaris yang taubat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, saya mantan gitaris ya, pemain gitar. Iya. Wah, ini kayaknya apa nih? Mantan juga nih. Dan alhamdulillah saya sudah paham hukum bermain gitar nih Ustadz. Nah pertanyaan nih Ustadz, daripada gitar saya bakar nih Ustadz. Nah sayang cuma jadi areng gitu kan. Bolehkah saya jual dan uangnya saya infakkan di masjid? Karena harga gitarnya ini lumayan nih Ustadz. Kalau harganya cuma 400.000, ya bodo amat jadi areng dah. Ini jutaan kali. Ini jutaan nih Ustadz. Sayang nih Ustadz dibakarnya. Ini gimana Ustadz? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mengenai tentang gitaris ya. Gitaris yang kemudian tobat, kita katakan alhamdulillah bahwasanya hidayah itu mahal, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya bagi kita untuk mensyukuri. Karena kita tahu bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, dikatakan ada orang yang sudah tahu itu maksiat, sudah masuk ke dalam satu lautan kemaksiatan, tapi dia tidak bisa untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu, bukan orang-orang yang tidak tahu. Begitu juga dengan kasus ini, misalnya seorang gitaris yang kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alat untuk menggunakan bermaksiat kepada Allah salah satunya dikatakan adalah gitarnya. Bahwasanya diketahui bahwasanya kata Rasulullah itu liyakunanna ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Bahwasanya kata Rasulullah nanti pada hari kiamat, dekat dengan hari kiamat, maka kaum muslimin itu menghalalkan. Berarti yang harus digarisbawahi adalah asalnya adalah haram pada zaman Rasulullah. Salah satunya dikatakan adalah al-ma'azib, alat-alat musik. Biarpun di sini dikatakan pengharaman di sini adalah bukan untuk secara keseluruhan. Pengharaman di sini adalah pengharaman selain dari duf. Jadi duf itu adalah rebana yang dibolehkan oleh Rasulullah berdasarkan beberapa hadis. Rebana khusus ini Ustaz. Khusus rebana. Jadi kalau seruling, kemudian gitar, kemudian apalagi alat musik yang lainnya terus berkembang, maka dikatakan ini termasuk dari perkataan Rasulullah yang dimaksud dilarang. Ini yang termasuk dari ma'azif
atau alat musik. Iya. Nah sama juga dengan gitar. Bagaimana kemudian orang yang sudah bertaubat kemudian ingin memanfaatkan dari harganya karena sayang kalau dibuang atau dibakar. Iya, Ustaz, mahal. Atau dirusak dikatakan. Nah ada orang yang mengatakan mubazir, Mas Salman. Iya. Nah ini mubazir yang kalau dibuang atau dibakar bagus, dijual, harganya diambil dan dimanfaatkan. Nah ada satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmizi, dikatakan wala tabi'ul qainat, kata Rasulullah, maka janganlah menjual seorang budak ini pada zaman perbudakan. Maka kata Rasulullah wala tabi'ul qainat, dan janganlah kalian menjual budak biduan wanita. Jadi ada budak yang dia adalah seorang biduan, tukang nyanyi ya, tukang biduan wati. Nah, maka kata Rasulullah wala tashtaruhunna, dan jangan membelinya juga, jangan menjualnya dan juga jangan membelinya. Wala tu'allimuhunna, dan jangan diajarkan lagi. Seorang budak biduan wati ya. Biduanita mungkin. Biduanita ya. Biduanita ini kemudian jangan diajarkan juga tambahan. Kata Rasulullah wala khaira fi tijaratihinna, dan tidak ada untungnya dalam berjual beli terhadap budak yang tukang biduan tadi. Kata Rasulullah. Nah, wa thamanuha haram, maka kata Rasulullah dan harganya ini adalah haram. Jadi ini kata para ulama ini mengkiaskan bahwasanya apapun bentuknya yang mendatangkan bentuk nyanyian yang diharamkan atau alat musiknya dikatakan tetap juga thamanuhunna haram. Maka kata Rasulullah adalah harganya ketika kita jual beli uangnya itu maka jatuhnya kepada haram. Nah, jadi ketika biduanita itu haram untuk dijual belikan budaknya, ini dalam artian budak bukan orang setiap biduan itu boleh dijual belikan, bukan, tapi adalah pada zaman perbudakan. Yang pada asalnya ketika budak yang tidak sebagai penyanyi maka dijual bolehkah? Halal lah harganya. Ini kan ketika ini adalah bentuk karena dia senantiasa bernyanyi, maka dikatakan dikiaskan berdasarkan hadis ini alat musiknya juga ketika yang diharamkan wa thamanuha haram, maka harganya juga haram. Jadi menjual belikannya adalah termasuk kepada haram, dan uangnya ketika dimakan jatuhnya kepada haram. Jadi bagaimana dengan gitar tersebut? Maka dibinasakanlah, itu lebih aula, lebih utama. Apakah sayang dan tidaknya atau mubazir, dari ini tidak dalam kategori mubazir. Wallahu ta'ala bishawab. Gitu saja. Walaupun uangnya itu enggak kita gunakan untuk pribadi, kita infakkan ke masjid gitu saja. Iya. Tetap. Karena dia akan berefek, Mas Salaman. Berefeknya apa? Berefeknya orang akan berbuat maksiat yang sama. Kiasnya tadi kan budak yang biduanita kan, ketika dijual nanti dia di sana akan menjadi biduannya sama. Iya sih. Akan penyakitnya akan terus menular, maksiatnya akan terus berjalan. Kita jual gitar nih, gitarnya kita jual ke orang, orangnya tetap pasti main gitar yang membeli gitar tersebut. Betul. Biarpun dengan harga diskon besar-besaran, gitu, tetap saja akan menularkan maksiat-maksiat yang baru. Iya, Ustaz. Nah ini Ustaz, ini salah satu dilema dari para pensiunan ataupun yang udah gantung gitar nih Ustaz. Karena gitar bagi dia itu seperti apa ya Ustaz ya? Seperti separuh nyawa terkadang. Separuh nyawa. Iya. Jadi ketika dia walaupun sudah tobat, sudah hijrah katakanlah Ustaz, sayang dia Ustaz untuk boro-boro membakar, menjualnya sayang Ustaz. Daripada apa, biar ku simpen aja lah Ustaz. Masya Allah ya. Menurut Ustaz, mana lebih baik nih? Boleh nggak nih? Tidak dimusnahkan, tapi disimpan, gitu sebagai kenang-kenangan. Ya pada asalnya ketika alat itu tidak digunakan, boleh-boleh saja, ya kan? Sama juga ketika kita mungkin pada masa jahiliyah ya, dengan secara bahasa ya, ketika kita belum paham agama, ternyata kita dulu memuja keris misalnya. Keris itu yang dipuja sehingga kemudian ada jinnya di dalam.
Tapi kemudian kita tahu bahwasanya itu kesyirikan kepada Allah. Kita ruqyah udah hilang, kita simpan kerisnya, itu bolehkah? Secara hukum boleh saja. Tapi tidak ada gunanya, ya kan? Iya sih. Ketika kita yang dituntut ketika orang bertobat itu apa? Benci terhadap pekerjaan itu. Bentuk luapan kebencian itu adalah bukan menggantungkan untuk sebagai kenang-kenangan pada asalnya, ya kan? Sama kita misalnya melakukan maksiat karena masih ada rasa rindu, pingin lihatnya dulu. Lihat kepada apa kita rindunya? Kepada maksiat yang kita lakukan. Ini kan terbalik ini cara berpikirnya. Mestinya kita benci. Maka kata Rasulullah itu, maka bencilah kita kepada satu pekerjaan yang maksiat yang sudah kita lakukan dulu. Nah, kebencian itu harus ditanamkan ketika kita melakukan maksiat. Nah, jangan merasa ada masih kangen. Lihat gitarnya aja gak apa-apa. Enggak benar. Tapi yang benar adalah kita benci, melihatnya saja benci. Ditanamkan kebencian itu agar apa? Agar bernilai ibadah. Taubat kita itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Oke, Ustaz, karena memang sudah telanjur dibahas, saya mau agak sedikit mendalam ini, Pak Ustadz. Iya. Begini, Ustaz. Salah satu hal yang membuat para musisi, gitaris dan yang lainnya itu dilema nih, Pak Ustadz, adalah adanya pendapat salah satu ulama ya bahwasannya musik itu ada yang menghalalkan. Ya. Tapi sebelum dijawab nih Pak Ustadz, kita angkat dulu telepon nih Ustadz. Oh iya, silakan. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Ukti Aisyah, Ustaz. Ukti Aisyah, Masya Allah. Silakan pertanyaannya, Ukti Aisyah. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiki barakallah. Ana ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Pertanyaan berbeda nih, Ustaz ya. Yang satu ini, Ustaz. Apakah amalan akan diterima, Ustaz? Apakah dosa akan terhapus ketika dia meninggal lalu mengucapkan kata tauhid, Ustaz? Sudah paham pertanyaan pertama kan, Ustaz? Iya. Pertanyaan kedua tentang ini, Ustaz. Speaker ini, Ustaz. Saya pikir, di sini kan bilang keyboard ya, Ustaz ya. Keyboard. Itu kan dia sudah pensiun tuh, Ustaz. Maksudnya dia udah hijrah itu, Ustaz. Lalu diberikan ke masjid atau musola gitu, Ustaz, agar bermanfaat. Karena kan di masjid dan musola kan dipergunakan gitu kan, Ustaz. Speakernya atau organ semuanya, tunggangan? Ustaz. Speakernya sama mikrofonnya itu, Ustaz. Oh, speakernya. Karena kan di masjid itu kan dipergunakan gitu kan, Ustaz. Apakah dia sudah terbebas dari hijrahnya itu akan diterima gitu, Ustaz? Karena kan udah nggak pakai lagi tuh, Ustaz. Oke. Yang tadi masjid tadi digunakan untuk apa itu kita nggak tahu kan, Ustaz. Cuma diberikan aja ke masjid itu, Ustaz. Iya. Sudah paham pertanyaannya kan, Ustaz? Tolong penjelasannya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum kita jawab pertanyaan yang ini, Ustaz, kembali kita ke musik tadi, Ustaz. Mungkin dijawab secara singkat aja nih, Ustaz. Ada seorang ulama yang menghalalkannya, katakanlah Ibnu Hazm gitu, Pak Ustaz. Ya. Ini gimana, Ustaz? Untuk ada yang mengatakan ada musik Islami. Ini yang sering tersebar di kalangan kaum muslimin. Musik Islami itu adalah musik yang kemudian dihalalkan oleh Rasulullah. Yang menghalalkan dan mengharamkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, musik, apakah ketika kita lihat pada zaman Rasulullah, adakah musik selain dari duf? Ada. Nah, jadi seperti seruling misalnya. Apakah kemudian seruling itu bisa berubah ketika nyanyian Islami? Enggak juga. Maka Rasulullah mengharamkan, kata Rasulullah, yakunanna ummati aqwam, bahwasanya orang-orang akhir zaman itu dia akan menghalalkan yang pada asalnya adalah haram. Dan haramnya di sini adalah haram mutlak. Haram mutlak. Yang dibolehkan adalah duf. Itu berdasarkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika datang waktu lebaran dan di rumah Rasulullah ada orang yang sedang bersenandung dengan duf. Maka kata Abu Bakar, bagaimana di rumah Rasulullah ada lahwal hadis dan suara syaitan, dikatakan. Maka kata Rasulullah, maka dengarkanlah. Kata Rasulullah, menunjukkan itu satu kebolehan. Dan yang lainnya, alat-alat musik pada zaman itu sudah ada. Tapi kemudian Rasulullah tidak membolehkan. Kata Rasulullah, itu adalah bagian dari yang haram dan nanti pada akhir zaman akan dibolehkan. Nah, jadi itu tidak bisa dibenturkan
Imam Syafi'i saja mengatakan kalau perkataanku menyelisih dari hadis Rasulullah, maka ambillah perkataan Rasulullah ketimbang perkataanku. Sama juga para ulama yang lainnya ketika berselisih dengan perkataan Rasulullah, tetap saja kita katakan ini nggak boleh. Allah taala. Oke, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Oke, Pak Ustadz, kita tahan dulu set pertanyaan dari Ukti Aisyah dan kita harus rehat dulu. Untuk itu bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan, ya masih ada kesempatan di 0617944282 atau bisa melalui SMS dan WA-nya di 085277992202. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Muslim. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim, podcast yang Muslim sejati, dan kami tentunya masih mengajak bagi para pemirsa yang nanti ingin bergabung bersama kami di 0617944282 atau di 085277992202 khusus untuk SMS dan WA-nya. Oke Pak Ustadz, pertanyaan masuk dari Ukti Aisyah tadi berkaitan dengan akhir dari kehidupan kita sebelum menghembuskan napas terakhir. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau kita bisa mengucapkannya, apakah segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan terdahulu bisa diampuni, Ustaz? Ya, insyaallah ya. Pertanyaannya tentang kematian. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kemudian apabila dicabut nyawanya dan mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk di sini dikatakan bagaimanakah yang dimaksud dengan mengucapkan la ilaha illallah? Ada juga dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan man qala la ilaha illallah khalisan. Dikatakan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan adalah orang-orang yang ikhlas. Khalis adalah dari beribadah kepada Allah, maka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ikhlas di sini adalah mengikat. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas itu adalah beribadah hanya kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas adalah kita hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak mensekutukan Allah ketika meninggal, apakah masuk surga? Iya. Tapi jika dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia masih meyakini selain Allah, masih percaya kepada dukun, paranormal, kepada para peramal-peramal, kepada satu tempat-tempat keramat, dan dia juga beribadah kepada Allah, apakah masuk ke dalam surga? Enggak. Jadi intinya di sini adalah harus ada yang mengikat, dikatakan oleh Rasulullah adalah khalisan, adalah ikhlas. Ikhlas itu jangan berpikir bahwasanya kalau kita sholat, oh niatnya hanya untuk Allah saja, nggak ada yang lain, bukan. Bukan itu saja. Itu bagian dari terkecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan ikhlas adalah kita meninggalkan sekutu-sekutu Allah. Banyak dari Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Orang yang mengkultuskan segala sesuatunya menjadi Tuhan itu disebut dengan Tuhan. Maka dikatakan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah dikatakan ada Tuhan-Tuhan lain, tapi dikatakan dalam keyakinan kita tidak meyakini Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang tidak mensekutukan Allah, mengucapkan la ilaha illallah dari kalimat akhir ketika dia wafat, maka mudah-mudahan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dikatakan apakah kemudian dia diampunkan dosa. Nah, diampunkan dosa itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada orang yang meninggal, ada dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang musyrik
maka mereka ini dikatakan akan mendapatkan azab secara langsung. Kemudian tinggal siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam dua keadaan orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dalam dua keadaan. Yang pertama adalah muslim asin, adalah seorang muslim yang bermaksiat kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, kata Rasulullah, mereka mendapatkan nikmat langsung. Sementara orang yang bermaksiat dibagi menjadi dua lagi. Orang yang bermaksiat maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai habis dosanya. Jadi diubak-ubak dulu di neraka, diazab, dibakar, disiksa sampai habis dosanya, kemudian diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, muslim yang bermaksiat yang kedua diampunkan langsung. Oh, gitu dia. Dan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bermaksiat, apakah mau diazab oleh Allah ataukah dimaksiat? Salah satu contoh kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala fulan, dan malaikat pada saat itu sedang bersof, dan manusia sedang menyaksikan. Kemudian dipanggil fulan, apakah kamu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan itu bukan kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang diampunkan oleh Allah secara langsung. Amin. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan manusia dan malaikat. Tidak ada yang mengetahui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan dan fulanah, apakah kamu melakukan dosa ini? Kita mengatakan na'am ya Rabb. Benar ya Allah. Wahai fulan, apakah kamu melakukan dosa ini di tempat ini? Kita mengatakan na'am ya Allah. Benar ya Allah. Wahai fulan, apakah kamu melakukan dosa ini waktu itu? Kita mengatakan na'am ya Rabb. Benar ya Allah. Kita mengakuinya. Maka kemudian dikatakan, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Karena dia mengakuinya. Dan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan manusia. Mungkin dari keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, keluarga kita, masyarakat. Dan para malaikat dikatakan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allah Amin. taala. Masya Allah. Oke Pak Ustadz, pertanyaan kedua kita tahan dulu. Ya. Nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Marani Ustaz, Tebing Tinggi. Marani Tebing Tinggi. Silakan pertanyaannya Marani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Ustaz, apa hukumnya memberi uang kepada pengamen itu Ustaz? Oke. Saja Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebelum kita jawab pertanyaan kedua dari Uki Aisyah dan juga Marani, saya masih kembali ke masalah kematian tadi Pak Ustadz. Iya. Jadi sebaiknya nih, bagi kita nih Pak Ustadz, yang menyaksikan orang sedang sakaratul maut, walaupun dia ahlul maksiat, Ustadz, apakah memang ada kewajiban kita untuk mentalkin dia untuk di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, Ustadz? Iya. Atau kita biarin saja, Ustadz, orang alim maksiatnya nerakanya dia itu. Ya, pada asalnya itu satu kewajiban. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, lakinu. Lakinu adalah satu fi'il amr atau perintah. Dikatakan adalah maka talkinkanlah. Bukan siapa yang mau. Tapi kata Rasulullah adalah lakinu. Adalah talkinkanlah. Bimbinglah dia. Lakinu mautakum. Maka talkinkanlah dia. Bimbinglah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bagi kita yang hadir di situ adalah satu kewajiban biarpun dia ahli maksiat. Dan ajaklah dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ini dukun besar misalnya kan, atau dia senantiasa melakukan kesyirikan dan kita tahu sebagai temannya, maka ajaklah dia untuk meninggalkan keyakinan itu. Karena ini penentu. Dan ini penentu. Salah satu contoh dikatakan Rasulullah yang datang kepada keluarga Yahudi yang anaknya pada saat itu sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah ada mengajak dia agar mentauhidkan Allah.
Sampai kata orang tuanya, ketika anaknya melihat kepada orang tuanya, takut, ini apakah saya harus mengikuti Nabi Muhammad atau enggak? Padahal ini anak Yahudi. Maka ketika dia melihat, anak ini melihat kepada orang tuanya, maka orang tuanya tahu. Dia minta izin, dikasih atau enggak. Sehingga kemudian kata ayahnya, ati Abul Qasim. Maka taatilah Abul Qasim. Taatilah apa yang dikatakan oleh Muhammad. Sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul mautnya. Dan ketika itu setelah mengucapkan kemudian dia meninggal. Padahal anak Yahudi, orang yang senantiasa mensekutukan Allah, tidak yakin kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah ketika datang membimbing dia agar masuk kepada Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata ayahnya, ati Abul Qasim, taatilah kepada Abul Qasim. Agar apa? Agar selamat. Maka pada saat itu ketika Rasulullah keluar dari rumah Yahudi itu dengan muka yang semeringah, dikatakan muka yang gembira. Kenapa? Karena sudah menyelamatkan bagaimana keadaan anak orang Yahudi tersebut. Jadi sama dengan kita juga. Tugas kita, wahai Bapak Ibu kaum muslimin yang rahmatullah, ketika kita menemani orang-orang yang sakaratul maut, hendaklah mengingatkan kepada Allah, hendaklah mengingatkan agar dia bertaubat terhadap maksiatnya. Konon lagi kita tahu dia melakukan kesyirikan. Maka lebih utama bagi dia adalah segera dinasihati cepat. Kenapa? Karena ketika nyawa dicabut itu sampai fi ghargharah dikatakan. Ya. Nyawa kalau dicabut sudah sampai ghargharah, maka tidak akan diterima taubatnya. Jadi cepatlah, segerakanlah. Bagi orang-orang yang sudah sakaratul maut, cepatlah agar diminta untuk bertaubat kepada Allah, untuk meninggalkan keyakinan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Oke, Ustaz, terima kasih, Masya Allah. Oke, kita masuk ke pertanyaan Nukti Aisyah yang kedua nih Pak Ustadz, berkaitan dengan mantan punya keyboard, bos keyboard, tobat, speaker, mikrofon, mixer disumbangkan ke masjid. Masya Allah. Nah, ini kan lain ya, Ustaz. Kalau speaker, mikrofon, bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan di masjid, Ustaz. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Apakah tobatnya diterima atau enggak, Ustaz? Iya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka kata Rasulullah, maka bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan. Baik kita dikala sendirian, dikala kita sedang bersama dengan teman, rame-rame, maka hendaklah bertakwa kepada Allah di mana dan kapan saja. Jadi bertakwa itu tidak ada batasan hari, hari Jumat kita bertakwa, hari Senin, Selasa, Rabu enggak bertakwa. Jadi itu yang dituntut untuk bertakwa di mana dan kapan. Kedua, bagi orang-orang yang melakukan maksiat, ini kan kata Rasulullah, wa'ad bi'is sayyi'atal, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Kalau kita biasanya menggunakan alat ini untuk bermaksiat kepada Allah, sound systemnya, mikrofonnya, mixernya dan sebagainya untuk bermaksiat, maka setelah kita tobat gunakanlah ini untuk kebaikan, untuk ceramah, untuk ngaji, untuk majelis taklim, majelis ilmu dan sebagainya. Maka benarlah apabila ketika kita ini menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah, sudah terlalu banyak mikrofon yang digunakan untuk bentuk dari lahwanil hadis atau nyanyian-nyanyian yang ditembangkan, maksiat-maksiat yang dilakukan melalui mikrofon ini misalnya. Nah, setelah kita tobat, bagaimana agar mikrofon ini membalikkan poinnya? Adalah mencetak kebaikan, adalah dengan disumbangkan untuk masjid, majelis ilmu misalnya. Bolehkah? Boleh. Apakah tobatnya diterima? Mudah-mudahan, karena tahapannya adalah pekerjaan yang maksiat yang kita lakukan kemudian diiringi dengan kebaikan. Agar apa? Kata Rasulullah, tamhuha, akan menghapus dosa. Jadi dosa yang kita sudah tobat itu ketika kita ganti dengan satu amal kebajikan, mudah-mudahan terhapus. Jadi mudah-mudahan diterima tobatnya ketika kita menyumbangkan untuk masjid. Masjid itu kan pasti untuk apa? Untuk sholat. Jadi ketika orang melakukan ibadah sholat dengan mikrofon yang kita berikan, sound system yang kita berikan, mudah-mudahan akan mengalir pahala setiap orang yang sholat, setiap orang yang mendengar kajian-kajian itu. Allah ta'ala. Oke, saya terima kasih. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Mak Rani, kita angkat dulu telepon nih, Ustaz. Iya. Halo, assalamualaikum. Terputus, sayang sekali. Silakan dicoba kembali. Oke,
Sebelum kita jawab, Ustaz, nampaknya kita harus rehat kembali nih, Ustaz. Ya. Ya, buat Mbak Rani, mohon maaf, insya Allah setelah jeda kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan di 0617944282 atau melalui SMS di 085277992202. Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim sejati. Di segmen terakhir kali ini kami juga masih mengajak bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di 0617944282 atau di 085277992202 melalui SMS dan WA-nya. Oke, kita angkat dulu penelpon, Ustaz. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Ibu? Bu Musiani Tebing Tinggi, Ustaz. Bu Musiani Tebing Tinggi. Langsung pertanyaannya, Ibu. Mau tanya gini, Ustaz. Ibu mohon maaf, mungkin agak sedikit diangkat suaranya, Ibu. Mengenal sunnah gitu kan, Ustaz. Kita kan ingin keluarga kita gitu seperti kita ikut mengenal agama ini, memahami agama ini, ya Ustaz. Tapi kan kebanyakan gitu beliau menolak gitu. Masih mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Maka mereka ditakdirkan seperti itu ya Ustaz. Apa itu bagian cobaan dari kita gitu Ustaz. Ya. Sudah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan dengan hidayah kepada keluarga nih kadang Ustaz. Yeah. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan dari Bu Musiani, kita kembali ke pertanyaan Mbak Rani tadi Ustaz. Yeah. Memberikan uang pada pengamen pas di lampu merah, sering banget nih Ustaz, atau dalam bus masuk pengamen. Ya biasalah keliling-keliling gitu. Itu pengamen jalanan Ustaz, belum pengamen pentasan lagi Ustaz. Pentasan. Lebih ini. Iya, nyawer gitu ya. Ini gimana Ustaz? Kira-kira bagaimana hukumnya kita memberikan uang kepada pengamen? Ya secara hukum dikatakan ketika kita memberikan uang ini kepada orang-orang yang karena dia menyanyinya, sama saja dikatakan ini yang berdasarkan hadis tadi yang saya sebutkan, dikatakan wala tabi'ul qainat, dan jangan menjual belikan seorang budak yang dia adalah seorang biduan. Nah, dalam konotasi satu yang haram ketika kita menyumbangkan atas lagu yang dinyanyikan, apakah boleh? Secara hukum tidak boleh. Secara hukum tidak boleh. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Sama juga misalnya orang yang mabuk kemudian taruh baskom, siapa yang mau menyaksikan dia mabuk kemudian kita bayar, maka sama saja kita mendukung. Nah, dia ketika kita berikan uang dia semakin senang. Cocok nih. Semakin pas merasanya, oh berarti banyak orang yang respon, yang respon. Jadi menambahkan spirit, menambahkan gizi tambahan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya ketika kita mau memberikan pun suruh aja dia ngaji misalnya, suruh ngaji atau tidak pun nyanyi, kita berikan bentuk sedekah saja. Nah itu lebih utama. Ya, kita suruh dia berhenti untuk menyanyi, kita memberikan uangnya adalah dalam bentuk kasihan saja, gitu, ya kan, dengan keadaannya. Tapi jangan kemudian kita menikmati lagunya sambil menghentak-hentakkan kaki. Request pula saya. Dan ini tidak benar. Ya, jadi lebih baik kalau usah dilakukan. Kalau seandainya kita tidak mau memberikan uang kita, membelanjakan uang kita untuk pada perkara yang haram. Ya. Allah Ta'ala. Oke, terima kasih Ustaz. Kita angkat telepon dulu Ustaz. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Mu Khadijah di Sumatera Utara, Ustaz. Mu Khadijah, silakan pertanyaannya Mu Khadijah. Ya, izin bertanya Ustaz. Iya, silakan Bu. Saya memang mau tahu apakah orang yang ingin mentalkinkan itu, dia ingin ikut mentalkinkan harus bersuci ya Ustaz ya? Ya. Harus dalam keadaan bersuci. Syukron Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Ummu Khadijah, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Musiani. Ya terkadang kita merasa sedih Pak Ustadz, karena alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayah, paham akan sunnah Nabi gitu Ustadz. Tapi terkadang keluarga kita, orang terdekat kita yang kita cintai, yang kita sayangi Pak Ustadz, nggak mau menerima ajakan kita Pak Ustadz. Apakah memang sudah garis kehidupannya seperti itu? Dan apa yang harus kita lakukan nih Pak Ustadz? Apakah memang ya udahlah biar aja dah, atau tetap kita berusaha, atau bagaimana Ustaz? Ya, ya Ibu, memang kadang-kadang kita prihatin ya, ketika kita sudah mendapatkan hidayah dan kita sudah belajar ilmu agama, kita merasa ini adalah kebenaran. Tapi orang lain ketika kita ajak dia masih enggan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah dirimu. Dirimu adalah dalam artian kita. Jagalah diri kita, lindungilah kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Wa ahlikum, dan keluarga. Mestinya keluarga itu adalah orang yang mau ikut kepada kebaikan. Akan tetapi takdir Allah lain. Contohnya misalnya Rasulullah. Pamannya itu Abu Jahal adalah pamannya Rasulullah yang senantiasa didakwahi oleh Rasulullah dan paman-paman yang lainnya. Dia ajak. Maka sampai Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah wa haju bika indallah. Saya akan berhujjah di hadapan Allah dan saya bersaksi bahwasanya kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi begitu juga tidak. Apakah sedih Rasulullah? Sedih. Begitu juga dengan kita. Akan tetapi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masih enggan, apakah yang harus kita lakukan adalah tidak boleh bosan. Contoh Abu Hurairah dikatakan, bagaimana dia seorang anak, ibunya yang belum muslimah. Sehingga dia datang, berdoa, dan datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasul, doakanlah ibuku. Agar apa? Agar mengucapkan la ilaha illallah. Maka pada saat itu Rasulullah berdoa, dan ketika balik ke rumah, maka ibunya minta untuk dimasukkan Islam. Masya Allah. Jadi adanya usaha. Apakah putus usaha sekali, dua kali? Enggak. Ibu, logika yang sering saya katakan, bahwasanya ketika kita melihat keluarga kita ada orang yang ditabrak oleh kendaraan, sepeda motor ataukah mobil misalnya di depan kita, sehingga kemudian berdarah, terluka, pecah dan lain sebagainya. Apakah kemudian kita tega kita biarkan begitu saja? Maka kita katakan tidak. Tapi bagaimana dengan segeranya kita mengangkat, membawa ke rumah sakit agar apa? Agar menghentikan darahnya, agar kita obati. Itu masih sebatas dunia. Belum lagi bagaimana keluarga kita dibakar oleh api neraka. Yang mereka tidak mau mendapatkan hidayah, bagaimana dibakar? Maka tidak ada hentinya kita memberitahukan kepada mereka. Jadi bagi kita yang mendapatkan hidayah ini, maka hendaklah senantiasa mengajak terus. Bosan mereka untuk mendengarkannya tidak apa-apa. Kalaupun kita tidak sanggup dengan kata-kata lagi untuk menjelaskan kepada mereka, maka ada senjata yang terbaik, yaitu adalah mendoakannya fi dhahril ghaib. Adalah mendoakannya agar mendapatkan hidayah dari Allah langsung. Nah, mudah-mudahan keluarga kita yang kemudian tidak mau menerima sunnah ini, tidak mau menerima agama yang benar ini, kemudian mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya amin, amin ya Allah. Pak Ustadz, waktu kita tinggal sedikit lagi. Satu pertanyaan terakhir dari Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Apakah orang yang mentalkin harus bersuci? Ini, wah lagi sakaratul maut, bentar ambil wudhu dulu. Balik lagi udah meninggal dia. Nah, ini gimana Ustadz? Ya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mentalkin ini yang kata Rasulullah, lakinu mautakum, maka talkinlah mayat kalian. Mayat di sini adalah bukan orang yang sudah meninggal. Ya kan? Dalam hadis ini dikatakan banyak orang yang salah sangka. Dikatakan lakinu mautakum adalah talkinkan mayat kalian. Mayat ini adalah bi'tibari ma sayakun, adalah yang akan terjadi. Jadi bagi kita di sini tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya bagi orang yang mentalkinkan, dia harus dalam keadaan suci. Jadi perintah ini adalah, tata caranya adalah bagi siapa saja yang ada di situ, baik berwudu ataupun tidak berwudu, maka boleh saja mentalkinkan. Adalah dibimbing agar dia mengucapkan kalimat tauhid. Jadi wallahu ta'ala bishawab. Oke, saya terima kasih atas jawabannya. Ya, waktu kita nampaknya sudah habis.
Ya, kita ucapkan terima kasih pada Ustadz sudah hadir di podcast Muslim, sudah menjawab pertanyaan dari para pemirsa. Dan mohon maaf nih, masih ada pertanyaan dari pemirsa yang belum sempat kita bacakan. Insya Allah besok kita lanjut lagi, Ustadz, kan kita bacakan pertanyaannya, Ustadz. Nah, pemirsa, sahabat keluarga Muslim dan sahabat Arisal dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.